Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Will Samsuling. Untuk hari ini tutorialnya bukan tutorial tentang suling. Kali ini saya akan membuat tutorial, tapi sebelumnya jangan ditertawain ya teman-teman kalau saya berpakaian seperti ini. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Nanti akan saya jelasin. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara kita menggendong bayi atau menggendong anak ya. Ini teruntuk untuk para suami yang ditinggal para istrinya jadi TKW atau TKI ya. Mungkin teman-teman semua merasa galau atau bingung gimana caranya untuk menggendong saat anak kita lagi rewel ya. Ini saya akan buatkan tutorialnya teruntuk untuk teman-teman yang masih mempunyai anak kecil ya. Kalau anak gede bangkong mungkin gendongnya mungkin perlu pakai sapator ya. Oke, untuk atribut ataupun alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah kain jarik, kemudian bantal atau guling, kemudian payung, selendang. Dan kalau teman-teman nggak risih atau nggak malu, bisa berpakaian menggunakan pakaian wanita seperti saya ini ya. Ini saya menggunakan pakaian wanita tujuannya agar bisa lemah gemulai gitu ya, bisa penuh keibuan, penuh kasih sayang gitu ya. Asal teman-teman jangan menggunakan busana wanita saat masuk ke sawah. Kalau masuk ke sawah menggunakan pakaian wanita nanti kardannya bisa tersangkut ya. Oke, teman-teman, kalaupun menggunakan pakaian wanita bisa menggunakan daster, games atau kebaya. Itu kalaupun itu teman-teman mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Ini sekedar nilai plus saja ya. Sekedar pancingan agar kita bisa bersikap lebih gemulai, penuh keibuan gitu ya. Oke, kita mulai aja untuk tutorialnya. Teman-teman bisa nyiapin bantal atau guling atau apa saja yang bisa digendong. Berhubung saya ini lagi ada di ladang, ini adanya ini mesin pemotong. Saya akan menggendong mesin ini aja ya. Oke, untuk para wanita tolong jangan diketawain ya. Ini tutorial ini khusus untuk para suami yang lagi ditinggal istrinya kerja atau kemana aja sudah ya. Kebetulan di rumah itu kebagian jatah momong. Oke, kita mulai aja untuk ke pokok materi bagaimana cara kita menggendong anak. Teman-teman, kain jaringnya bisa dipersiapkan. Ini teman-teman, kain jarik kita ukur segini ya. Kalau panjang atau pendek, kalau untuk ukuran pendek sekitar segini, dari dengkul ini ke bawah dikit. Kalau panjang kita bisa panjangin segini ya. Kenapa dipanjangin? Nanti akan saya jelasin. Oke, kemudian untuk kain jarik kita ini teman-teman. Nah, giniin supaya bisa rata. Nah, ini kita pasin. Nah, gini ya teman-teman. Setelah sudah langsung digelar seperti ini ya teman-teman. Ini digelar seperti ini. Kemudian teman-teman yang mau digendong dipersiapkan. Ini sang buah hati siap untuk digendong. Oke, gini. Ini dikarenakan ini yang akan saya gendong ini mesin. Ini jadi kita sambil duduk aja ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa sambil berdiri juga nggak apa-apa. Ini berhubung pakai mesin, rasanya ini cukup berat. Ini kita begini aja. Oke. Kemudian kain kita tarik begini. Ini agak sulit ya teman-teman. Tarik ke belakang. Ini kita buat ini yang kenceng ya teman-teman. Kemudian kain jariknya ini kita tarik ini. Nah, ini ya teman-teman. Kita ini. Kemudian diikat di belakangnya.
ngikatnya seperti ini. Dua kali ya teman-teman. Untuk mengikatnya di belakang ini 2 kali atau 3 kali. Ini berhubung yang saya gendong ini mesin, jadi ini 3 kali nih teman-teman. Kalau sudah diikat, kemudian untuk kain jari ini kita ratakan seperti ini. Kemudian untuk selendang kita masukkan, kalau untuk di posisi anak itu di ini ya teman-teman, di bawah kepala sang anak, supaya ini bisa lebih empuk. Ini kita masukkan, maaf ini mungkin nggak kelihatan ya. Oke, kalau sudah kita angkat. Iya begini teman-teman, ini anak kita sudah digendong. Agak geli nih teman-teman sebenarnya. Saya bukan bikin tutorial ini sebenarnya ini rada geli nih teman-teman. Nah begini nih teman-teman, ini sudah kita gendong, tinggal bagaimana teman-teman untuk memomongnya ya. Ini teman-teman mungkin bisa sambil bernyanyi-nyanyi, atau istilahnya orang Jawa itu ngidung ya teman-teman. Ini maaf saya nggak bisa nyanyi karena saya bukan keturunan sinden. Kemudian kita kibas-kibaskan seperti ini ya teman-teman, supaya saya kurang tahu. Yang jelas saya sering melihat wanita sering menggendong terus digini-gini ini ya teman-teman. Itu saya nggak tahu maksudnya itu apa, gini ya. Kemudian sambil dimomong begini ya teman-teman. Saya kurang tahu juga, mungkin disuruh tidur atau gimana. Gini ya teman-teman. Untuk itu maka saya sarankan kepada teman-teman, ya khususnya teman-teman yang suka marah, yang suka uring-uringan, teman-teman bisa menggunakan busana wanita agar bisa lemah gemulai seperti ini ya teman-teman. Tapi bukan berarti bencong ya teman-teman. Gini, digini-gini ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bernyanyi lagu tentang apa saja. Apakah itu gundul-gundul pacul, ataukah unyil-unyil usrok, ataukah tak lelo-lelo ledung gitu ya. Ini ya teman-teman. Sebenarnya saya cukup geli nih teman-teman bikin tutorial kayak gini, yang terbilang konyol ya. Gini ya teman, gini cara ini. Mungkin seandainya anak kita tuh pengen dibobokin pengen ditidurin di gendongan, yang sering saya lihat itu para ibu-ibu selalu begini teman-teman. Nih. Kayak gini. Kemudian rasanya nggak lengkap jika nggak pakai payung ya teman-teman. Kita coba payung. Ini payungnya. Mungkin teman-teman bisa nyiapin payung untuk menghindari panas atau hujan ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini mungkin di ladang, semoga-moga nggak ada yang melihat ya teman-teman. Ini sengaja saya bikin tutorialnya ini di ladang untuk menghindari ketawaan orang-orang tertentu ya. Gini-gini ini teman-teman, supaya sang buah hati nyampe tertidur ya. Kalau sudah tertidur teman-teman bisa nyari seseran apa saja,
Oke, sekian dulu ya teman-teman tutorial dari saya. Semoga dapat dijadikan referensi khususnya untuk para suami yang lagi ditinggal istrinya pergi kemana saja. Kebetulan di rumah kebagian jatah momong ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat, meskipun dibilang konyol ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen agar YouTube saya ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk bikin tutorial selanjutnya, entah itu tentang tutorial yang konyol, yang serius, ataupun sekedar hiburan ya teman-teman. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang tidak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.